Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap. Balik lagi dengan aku Amira. Di video kali ini kita akan membahas tentang siapa wanita terakhir yang dijatuhi hukuman mati di California sebelum hukuman mati dihapuskan. Dia adalah wanita yang bernama Elizabeth Duncan, mertua kematian. Mertua paling buruk yang ada dalam sejarah. Kegilaan Elizabeth bener-bener gak masuk akal. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Tidak ada banyak yang kita ketahui tentang bagaimana Elizabeth dibesarkan waktu dia masih kecil. Yang jelas kita tahu Elizabeth menikah setidak-tidaknya sebanyak 20 kali. Iya, tapi hanya ada 11 pria yang dia sebutkan namanya karena menurut dia, mantan suami aku yang lain tuh gak penting. Alasan kenapa Elizabeth menikah berkali-kali atas dasar keuntungan. Elizabeth menipu para pria ini untuk menikahi dia dengan iming-iming nanti dibagi harta warisan. Ke seluruh mantan suaminya ini, dia cerita, dia butuh uang. Dia mau minjem dulu duit calon suaminya untuk mengurus ke pengadilan, biar nanti begitu uang warisan dan alimoninya turun, dia bakal membagikan uang ini ke suami barunya. Jadi para pria yang menikah dengan Elizabeth juga dengan iming-iming mendapat imbalan, bukan karena rasa cinta. Niat para pria ini kan dapat untung ya, padahal justru mereka yang menjadi korban karena Elizabeth bohong. Dia nggak punya harta warisan ataupun alimoni. Hampir semua pernikahannya juga cuma sebatas formalitas, supaya saat dia cerai, dia bisa dapat bagian dari harta sang suami tadi. Dan beginilah Elizabeth menjalani hidupnya, morotin setiap pria yang dia temui. Dan dari hasil pernikahannya ini, kita cuma tahu Elizabeth punya 6 anak. 4 anaknya tidak dia anggap karena menurut Elizabeth nggak penting, dia nggak mau ngurus 4 anaknya ini. Sedangkan 2-nya lagi adalah pria bernama Frank dan wanita bernama Patricia. Waktu berusia 15 tahun, Patricia meninggal akibat pecah pembuluh darah secara tiba-tiba di bagian kepala. Jadi satu-satunya anak yang tersisa adalah Frank, anak favorit dan kesayangannya. Hubungan antara Elizabeth dan Frank kayaknya lebih dari sekadar ibu dan anak. Menurut orang sekitar, kayaknya mereka terlibat dalam hubungan incest, meskipun keduanya nggak ngaku. Elizabeth dan Frank bener-bener deket banget. Pusat kehidupan Elizabeth adalah anaknya, si Frank ini. Dari kecil, Elizabeth selalu nanya ke Frank, "Frank, anakku sayang, kamu gak bakal pernah meninggalkan ibu kan?" Dan Frank menjawab, "Tentu aja bu, kita selamanya akan bersama." Selama bertahun-tahun mereka hidup sebagai ibu dan anak. Frank tumbuh besar menjadi pria yang kompeten. Saat Frank berusia 30 tahun, dia bekerja sebagai pengacara. Elizabeth selalu hadir setiap kali Frank membela kliennya di pengadilan. Elizabeth bakal duduk di kursi, menyemangati anaknya, tepuk tangan, nggak pernah absen. Sampai seluruh teman-teman Frank bingung, "Ibu kamu nggak ada kerjaan ya? Tiap kali kamu di pengadilan selalu ada terus." Dan Frank mulai dikenal sebagai mama's boy, anak mami. Dan ini yang membuat Frank kemudian berubah pikiran. Mungkin dia merasa malu, atau dia juga merasa sadar kapan dia bisa punya kehidupan kalau apa-apa harus dibuntutin oleh ibunya terus. Frank udah berusia 30 tahun, kapan lagi dia jadi orang dewasa? Saat itulah Frank memutuskan untuk mengusir ibunya dari rumah. Mereka berdua awalnya tinggal di apartemen yang sama, dan apartemen ini dibayar oleh Frank. Alasan Frank mengusir ibunya karena dia pengen hidup sendiri. Tentu aja Elizabeth murka. Dia cerita dengan sahabatnya yang bernama Emma Short bahwa dia nggak akan rela kalau Frank hidup tanpa dirinya. Elizabeth sempat mencoba untuk tinggal sendiri, tapi dia nggak bisa. Hidupnya berasa tidak berarti tanpa Frank. Makanya Elizabeth berusaha untuk bundir. Dia minum 1 botol obat untuk membuktikan pada Frank kalau dia nggak mau hidup tanpa anaknya. Elizabeth dilarikan ke rumah sakit dan hampir meninggal. Frank ngerasa bersalah banget. Dia minta maaf ke ibunya dan dia janji dia bakal tetap tinggal dengan ibunya. Selama Elizabeth dirawat di rumah sakit, dia diasuh oleh seorang perawat yang bernama Olga. Olga merupakan anak dari pasangan Ukraina yang pindah ke Amerika, tepatnya ke California, karena waktu itu lagi perang. Olga benar-benar perawat yang sangat tulus. Hampir semua pasiennya inget sama dia. Dan waktu itu, karena Elizabeth dirawat di rumah sakit, hampir setiap hari Frank datang untuk menjenguk, dan Frank sering bertemu dengan Olga. Ternyata, Olga dan Frank sama-sama mulai baper.
Awalnya mereka ngobrol tentang kesehatan Elizabeth, tapi lama-lama mereka mulai punya perasaan dan memutuskan untuk menjalin hubungan. Begitu Elizabeth sehat, pindah lagi tinggal di apartemen Frank, Elizabeth baru tahu kalau Frank dan Olga pacaran. Elizabeth marah, dia nggak terima. Dia telepon pihak rumah sakit. Mana Olga? Panggil Olga sekarang, aku minta dia untuk menjauhi anakku. Hampir setiap hari Olga diteror. Dan Olga berusaha dengan sabar menghadapi calon mertuanya ini. Dia kira Olga cuman belum ikhlas. Dia pasti secara perlahan bisa memenangkan hati Elizabeth. Bahkan waktu Elizabeth bilang, kalau kamu nggak mutusin Frank, aku bakal ngabisin nyawa kamu. Si Olga nggak menanggapi dengan serius. Dia kira ini tuh cuman ibu-ibu yang ngambek. Situasi semakin keruh saat secara tidak sengaja Olga hamil. Dan karena mereka berdua tahu Elizabeth belum bisa menerima hubungan ini, mereka memutuskan untuk menikah secara sembunyi-sembunyi pada bulan Juni di tahun 1950. Frank dan Olga mulai tinggal bareng, tapi cuman di hari-hari tertentu aja. Biasanya Frank cuman ngunjungin Olga, tapi balik tidur serumah dengan ibunya. Hal ini terjadi terus-menerus sampai Elizabeth mengetahui bahwa Olga dan Frank sudah menikah. Elizabeth nggak terima. Suatu hari dia membuntuti Frank dari belakang untuk mencari tahu di mana Olga tinggal. Setelah tahu tempat tinggal Olga, Elizabeth melabrak Olga. Tapi Olga bersikeras tidak melepaskan Frank. Soalnya ya mau gimana? Mereka udah nikah, udah punya anak, dan atas sama-sama mau. Elizabeth bingung. Dia mencari 1000 cara gimana supaya Olga dan Frank pisah. Elizabeth menghubungi sahabatnya yang bernama Barbara. Barbara, aku bingung banget. Gimana caranya biar Frank bisa putus dari Olga? Apa kita lenyapkan aja si Olga ini? Mau nggak? Kamu nanti aku bayar $1.500 kalau kamu melenyapkan Olga. Terserah gimana caranya. Entah kamu culik, kamu bekap wajahnya pakai kain yang sudah dilumuri kloroform, terus kamu dorong dari pegunungan. Gimana pun caranya, pokoknya nanti aku kasih kamu uang. Dan Barbara shock. Dia tahu Elizabeth agak sedikit beda, tapi dia nggak nyangka Elizabeth punya rencana ini. Barbara ngasih tahu Frank, bahaya, kayaknya ibu kamu mulai gila. Lebih baik kamu hati-hati. Kasian Olga. Nah, waktu Frank mendengar cerita dari Barbara, dia memutuskan untuk memindahkan Olga ke apartemen baru, supaya Olga aman. Dan semenjak itu, Frank gak pernah tidur lagi di rumah yang sama dengan Olga. Tiap hari dia pasti pulang ke tempat ibunya, biar ibunya tidak semakin marah. Elizabeth agak mulai tenang. Oke, Frank setiap hari ada di rumah, mungkin hubungannya dengan Olga mulai renggang, tapi Elizabeth belum puas. Entah gimana dia punya ide untuk mencari mantan narapidana yang mau membantu dia. Ketemulah dia dengan mantan napi yang bernama Rolf Winstern. Awalnya Elizabeth meminta Rolf untuk melenyapkan Olga, tapi Rolf bilang, aku ini baru keluar dari penjara. Kalau aku ngelakuin hal-hal aneh lagi, aku bisa masuk penjara dan aku nggak mau, mending cari orang lain aja. Dan Elizabeth kesel, kenapa sih nggak ada yang mau bantuin aku? Ya udah Rolf, gini aja, kamu nggak usah menghabisi Olga, tapi kamu harus bantu aku membatalkan pernikahan Olga dan Frank. Kita pura-pura menjadi Olga dan Frank. Kamu jadi Frank, aku jadi Olga. Kita datang ke pengadilan dan kita bilang kita nggak jadi nikah. Mereka kan baru nikah 2 bulan nih. Masih bisa kita goyang-goyangin. Biar secara hukum mereka cerai. Dan Rolf setuju. Setidak-tidaknya dia dapat uang tanpa harus melenyapkan seseorang. Pergilah mereka berdua ini ke pengadilan. Dan gak tahu gimana, pihak pengadilan mengesahkan perceraian antara Olga dan Frank. Jadi tanpa Olga dan Frank sadarin, pernikahan mereka tuh udah dibatalkan secara hukum atau udah cerai. Apakah Elizabeth sudah puas? Belum. Dia bingung karena dia takut sebentar lagi Olga akan melahirkan. Waktu itu Olga sudah hamil 7 bulan. Kalau anak ini lahir, bisa-bisa Frank akan diambil dari dia selamanya. Elizabeth mendatangi salah satu klien Frank. Dulu kliennya ini sempat ditolong dan berhasil. Seperti yang aku bilang, Elizabeth selalu datang tiap kali Frank membela kliennya di pengadilan. Jadi, Elizabeth tahu siapa aja nih klien yang sudah ditolong oleh Frank. Menganggap bahwa para kliennya ini punya hutang budi dengan dia. Dia mintalah ke pasangan suami istri ini untuk membayar jasa. Dulu anak aku sudah nolong kalian, sekarang saatnya kalian nolong aku. Tahu nggak? Frank lagi dimanfaatin oleh cewek gak bener. Cewek ini seorang perawat bernama Olga. Frank selalu disiksa dan kemarin Olga mengancam akan menyiram air keras ke wajah Frank. Aku takut, aku sudah tua dan aku nggak tahu aku harus gimana. Jadi aku mohon banget untuk kalian tolongin aku. Aku bakal kasih kalian uang kalau mau menolong. So, pasangan suami istri ini yang merasa kasihan mau membantu. Mereka nggak setuju untuk menghabisi Olga, tapi berniat untuk memberikan pelajaran.
sang istri yang bernama Diane mendatangi tempat tinggal Olga, yang rupanya sudah ditelusuri lagi oleh Elizabeth. Begitu Diane sampai di apartemen tempat Olga tinggal, Diane sadar Olga ini adalah perawat yang dulu sempat merawat dia. Diane yang awalnya tadi mau memberikan pelajaran, tiba-tiba langsung gak jadi. Dia merasa hutang budi, dan Elizabeth kesel. Elizabeth mendatangi sahabatnya yang lain. Kali ini seorang wanita bernama Emma Short yang berusia 86 tahun. Iya, benar-benar mereka berdua ini udah tua banget. Emma bilang dia nggak bisa menolong Elizabeth, tapi mungkin bisa mengenalkan Elizabeth dengan orang yang mau melakukan kejahatan ini. Mereka berdua berusaha keras mencari nama. Siapa yang kira-kira bisa menolong kita? Lalu Elizabeth teringat dengan pasangan suami istri Esquivel, yang dulu juga pernah menjadi klien yang ditolong oleh Frank. Elizabeth minta tolong Emma untuk nemenin dia ketemu dengan pasangan suami istri Esquivel ini. Meminta mereka dua untuk membalas budi. Habisi Olga, tolong Frank. Tapi sama seperti dengan orang-orang sebelumnya, mereka nggak mau. Kalau Elizabeth memang mencari orang, mereka punya kenalan. Dikenalkanlah Elizabeth dengan dua pria yang sama-sama mantan narapidana. Pria bernama Luis Moya dan Augustin Baldonado, atau di video ini kita panggil Gus. Begitu Elizabeth bertemu dengan Luis dan Gus, dia sudah punya rencana yang matang. Kalian berdua akan aku beri uang masing-masing $6.000. $3.000 di awal, $3.000 setelah kalian selesai melakukan pekerjaan kalian. Luis dan Gus sama-sama bermasalah. Sejak kecil, sejak berusia 11 tahun, mereka sudah keluar masuk penjara. Mereka juga pernah kabur dari penjara. Dan bagi mereka, ini bukan pekerjaan yang aneh. Mereka butuh uang, mereka menyanggupi untuk menghabisi Olga. Setelah $3.000 mereka dibayarkan, mereka kembali meminta uang sebanyak $175 sebagai uang transportasi alat-alat yang nantinya digunakan untuk eksekusi. Sejujurnya, Elizabeth gak punya banyak uang. Tapi dia niat banget, sampai dia jualin semua cincin emas dia, digadaikan untuk dapat uang $175 ini, yang kemudian dia langsung kasih ke Gus dan Luis. Dan mereka ini berusaha untuk mencari alat dan alternatif termurah biar mereka bisa dapat sisa uang $175 tadi. Mereka sewalah mobil butut yang nantinya bakal jadi masalah. So, rencana mereka mau menculik Olga, dilariin ke Meksiko untuk dihabisin di situ. Dan rencana ini dijalankan di tanggal 17 November 1958. Waktu itu Olga lagi hamil besar. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu apartemennya. Waktu pintu dibuka, ternyata Luis. Luis mengaku sebagai teman Frank. Gawat nih bu, Frank lagi mabuk banget. Sekarang dia ada di dalam mobil. Aku bawa pulang karena takut dia kenapa-kenapa. Tapi dari tadi nggak mau bangun. Coba bu, tolongin aku. Olga waktu itu lagi hamil besar, dia nggak curiga sama sekali. Dia turun dan dia lihat dari kaca mobil beneran ada pria yang terbaring dalam posisi terlungkup. Olga kira itu Frank. Dia buka pintu mobil dan dari belakang, Luis menghantam kepala Olga dengan pistol. Gus atau Gus yang tadi pura-pura jadi Frank langsung bangun. Dia tarik badan Olga. Pintu langsung ditutup dan Olga dilarikan ke Meksiko. Sepanjang perjalanan Olga berusaha melawan meskipun dia lagi hamil. Gus sampai kewalahan. Berkali-kali kepala Olga dia ketok pakai pistol, sampai pistolnya patah. Dan waktu di perjalanan menuju Meksiko, mobil sewaan mereka ini karena murah dan butut, nggak sanggup. Udah mulai mau turun mesin. Jadi mereka terpaksa menyetop mobil di tengah jalan. Mereka cari tempat yang sepi, dan di situ mereka berusaha untuk menghabisi Olga. Berhubung pistolnya tadi rusak, mereka sekarang bingung. Gimana caranya? Tanpa alat cadangan, satu-satunya cara adalah dengan cara mencekik. Tapi Olga masih berusaha untuk melawan. Sampai mereka kehabisan tenaga, harus gantian. Dan akibat cekikan, Olga meninggal. Dan dengan tangan, mereka gali kuburan yang dangkal. Mereka kubur Olga di situ bersama anak dalam kandungannya. Dan sebenarnya, waktu itu Olga masih hidup. Tapi karena dikubur hidup-hidup, ya udah, Olga meninggal. Begitu juga dengan anak dalam kandungannya. Orang pertama yang melaporkan Olga hilang adalah pihak rumah sakit, karena nggak biasanya Olga tidak datang tanpa kabar. Beberapa teman kerjanya datang ke tempat apartemen Olga tinggal, dan di situ mereka ngeliat pintu apartemen Olga terbuka lebar. Barang-barangnya masih rapih ada di situ, tapi Olganya nggak ada. Dan waktu ditanya ke Frank, Frank juga nggak tahu Olga ada di mana. Dan saat itulah Olga dinyatakan sebagai orang hilang. Waktu polisi melakukan pengecekan, pasti orang pertama yang mereka curigai adalah sang suami, Frank. Dan disinilah polisi menyadari bahwa Olga dan Frank ternyata sudah cerai. Polisi nanya ke Frank, dan Frank bingung, kok
kami cerai Pak Polisi. Lah, iya. Ini ada catatan kalian mengajukan cerai. Semua orang bingung banget. Waktu diselidiki lebih lanjut, rupanya semuanya kerjaannya Elizabeth dan Rolf. Karena ketahuan telah mengajukan gugatan palsu, Elizabeth ditangkap. Nah, Elizabeth mulai terpojok. Setelah mendengar pengakuan dari orang sekitar bahwa Elizabeth sempat beberapa kali melakukan pengancaman di rumah sakit, bahkan ke pemilik gedung tempat apartemen Olga tinggal, polisi merasa ada yang janggal. Dan secara terpaksa Elizabeth bilang, "Polisi, ini sepertinya kerjaan musuh-musuh anakku. Dulu anakku pernah punya klien, pasangan suami istri Esquivel. Mereka ini kayaknya kurang puas dengan pembelaan anakku waktu itu. Coba kalian tanya ke mereka." Dan waktu pasangan Esquivel ditanyai oleh polisi, mereka takut dan mereka cerita bahwa mereka memperkenalkan Elizabeth dengan Louis dan Gus. Tapi waktu itu polisi tidak punya bukti bahwa Louis dan Gus terlibat dalam kejahatan ini. Dicarilah kesalahan mereka. Ternyata Louis telah melakukan pelanggaran. Waktu itu kan dia baru aja keluar dari penjara. Harusnya ada beberapa hal yang tidak dia lakukan, tapi ketahuan melakukan hal itu, makanya dia ditahan. Sayangnya nggak ada catatan secara rinci pelanggaran apa yang dilakukan oleh Louis. Sedangkan Gus ketahuan tidak membayarkan uang alimoni anaknya. Jadi dengan alasan inilah polisi menahan 3 orang tadi. Waktu diinterogasi, mulai ditanya-tanyai tentang hilangnya Olga. Orang pertama yang langsung ngaku adalah Gus. Dia cerita ke polisi sedetail mungkin dan juga memberitahu polisi di mana jenazah Olga dikubur. Waktu dilakukan penggalian, jenazah Olga ditemukan. Dilakukanlah otopsi. Dan dari hasil pemeriksaan, cerita Gus benar. Dan karena Gus sudah mengaku, Louis nggak punya alasan untuk menolak. Dia juga mengaku bahwa dia dibayar oleh Elizabeth, dan dengan ini ketiganya resmi menjadi tersangka. Elizabeth tidak pernah mengaku. Dia bilang dia sama sekali nggak ada urusannya dengan kasus ini. Nah, polisi sudah punya cukup banyak bukti. Pertama, Frank terbukti memberikan uang cek sebanyak $150 untuk Elizabeth. Katanya untuk membeli mesin tik. Tapi Frank nggak pernah ngeliat mesin tik ada di rumah mereka. Rupanya cek tadi dia kasih ke Gus dan Louis. Soalnya dia kan masih utang $3.000. Tapi dia udah nggak sanggup bayar. Jadi dia nyicil dulu $150. Terus dia bilang, next pembayarannya $10 dulu ya. Bener-bener deh ibu ini. Dia nggak punya uang, tapi menghalalkan segala cara untuk membayar orang melakukan kejahatan. Di pengadilan, gilanya Frank menjadi pengacara ibunya sendiri. Berusaha membela ibunya mati-matian. Dia bilang dia nggak percaya ibunya terlibat dalam kasus ini. Meskipun sudah ada banyak banget orang yang bersaksi. Mulai dari sahabat ibunya sendiri, Emma Short, Barbara, mantan kliennya sendiri juga cerita. Tapi Frank bersikeras. Dan gilanya, waktu persidangan dilangsungkan, Frank menikah lagi dengan wanita lain. Dan diusut ketemu usut, Frank ternyata berselingkuh beberapa kali selama dia masih menikah dengan Olga waktu itu. Elizabeth juga ketahuan ternyata selama ini punya usaha rumah bordil. Kejahatan Elizabeth satu persatu mulai terungkap. Dan menurut orang sekitar, Frank sama sekali kelihatan gak sedih Olga meninggal. Kayak biasa-biasa aja, tidak terdampak, yang membuat semua orang bingung. Apakah mungkin Elizabeth dan Frank dua-duanya sama-sama aneh? Entahlah. Di pengadilan, semua juri memutuskan Elizabeth, Louis, dan Gus bersalah. Mereka bertiga dijatuhi hukuman mati. Meskipun Elizabeth berusaha beberapa kali mengajukan gugatan banding, tapi tidak diterima oleh pihak pengadilan. Jadi pada tanggal 8 Agustus 1962, Elizabeth, Louis, dan Gus dimasukkan ke dalam ruangan yang diisi dengan gas beracun, sampai mereka meninggal. Mereka bertiga menjadi orang terakhir yang menerima hukuman mati di California. Dan banyak banget orang yang ngerasa kesel. Kenapa dari awal orang-orang tadi yang dimintai tolong oleh Elizabeth gak ngasih tahu secara langsung ke Olga bahwa dia dalam bahaya? Kenapa gak ada yang ngelapor ke polisi? Kalau dari narapidana lain yang dimintai tolong dan menolak, mereka bilang takut untuk ngomong ke pihak polisi karena takut dicurigai lagi. Apalagi Rolf, soalnya dia sudah melakukan pengajuan palsu. Tapi untuk orang-orang yang lain ya mungkin akan jadi penyesalan mereka seumur hidup. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Thank you so much atas semua dukungan kalian. Lebih dan kurang aku mohon maaf. I'll see you guys very soon in the next video. Jangan lupa untuk follow, subscribe YouTube Ruang Gelap dan juga nyalain loncengnya. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.